Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Kangen banget sama kalian. Udah 1 bulan ini kita gak bisa ketemu bareng-bareng di tempat ini. Tapi kita mau dukung sama-sama pemerintah kita mau dukung dokter-dokter, perawat-perawat dengan diam di rumah. Semoga virus corona ini bisa cepat beres, kita bisa cepat ketemu lagi, amin. Hari ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, biar hari ini kita cuma fokus hanya sama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
sungguh indah, sungguh indah. Kami mau berada terus Tuhan di dekatnya Engkau. Kami yakin Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi sekarang ini Tuhan, hadirat-Mu memberikan damai sejahtera Tuhan dan sukacita dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Engkau yang tolong berikan kami hati Tuhan, yang terus Tuhan bersungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Be my Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you.
remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami mau lebih lagi mendekatkan diri kami Tuhan pada Engkau. Kami mau punya hati Tuhan yang terus bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Kiranya sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh terus tertanam Tuhan dalam hidup kami dan boleh terus mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar? Selamat sore, Framers dan anggota Teen for Christ. Semoga sehat-sehat di rumah. Ya, saya tahu beberapa dari saudara mungkin yang kuliah sudah akan masuk tes-tes akhir. Yang sekolah mungkin ada yang sudah selesai, tinggal tunggu penerimaan rapot. Gak terasa ya, semester ini kita lalui dan ditutup dengan cara online semuanya. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan saat sore hari ini. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas sore hari ini Tuhan. Bila sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mari biarlah Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar lebih dan lebih lagi mengenal akan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berkati seluruh putra-putri Framers dan Teen for Christ Tuhan, dimanapun mereka berada di rumahnya masing-masing, biar hatinya terus membara dan dekat terhadap Engkau. Siapkan hati kami, biar kami boleh mendengarkan firman ini lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, meski banyak orang mengakui bahwa dirinya adalah anak Tuhan, tetapi apakah betul mereka benar-benar adalah anak Tuhan? Karena jika mereka adalah anak Tuhan, seharusnya mereka mengandalkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tetapi ada beberapa anak Tuhan yang mereka mungkin sangat sulit untuk percaya penuh pada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dari segala sesuatu dalam hidup mereka. Ada sebuah cerita tentang seorang pembuat barang dari tanah. Begitu mahirnya, begitu jagonya tanah yang mungkin tidak terlalu bernilai, tanah yang mungkin setiap hari hanya diinjak-injak orang, dia bisa buat sebegitu luar biasanya sehingga ketika dijual harganya mahal. Tiap dia buat sesuatu dengan keterampilan, menggunakan tangannya, tanah itu selalu berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan ketika orang melihat hasilnya, orang langsung berdecak kagum dan wah luar biasa. Saya mah gak bisa kayak dia. Dia mah hebat, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin sesuatu yang mungkin orang tuh gak pernah pikir gitu. Tanah itu bisa dibentuk jadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Wah, waktu demi waktu pembuat tanah ini semakin percaya diri dengan apa yang dia buat. Dia pikir luar biasa. Apa yang aku kerjakan dengan kemampuanku, dengan tanganku, itu semua berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu kali karena dia merasa dirinya hebat, lalu dia datang ke Tuhan dan dia bilang, Tuhan,
Bagaimana kalau satu kali kita bertanding? Bagusan mana? Buatan Tuhan atau buatan saya? Untuk mengubah sebongkah tanah menjadi satu barang yang luar biasa. Lalu Tuhan menjawab demikian. Oh boleh, siapkan pada waktunya, nanti saya akan datang dan saya akan hadir ada di sana. Pada waktu yang sudah ditentukan, hadirlah Tuhan dan orang ini. Lalu akhirnya Tuhan bilang, kita mau mulai sekarang? Ya, mari kita mulai sekarang. Tuhan mau buat apa? Saya sudah pikir sesuatu yang pasti luar biasa saya bisa bentuk dari tanah ini. Mari kita mulai sekarang. Lalu pembuat tanah ini mulai mengambil tanah. Ketika dia mengambil tanah, lalu Tuhan bilang ke dia, nanti dulu, tunggu dulu. Akan lebih baik jika engkau menciptakan sesuatu yang murni dari dirimu sendiri. Letakkan tanah itu dan gunakan tanah ciptaanmu sendiri. Lalu pemuda ini mulai diam. Dia mulai berpikir, iya ya, apapun benda yang saya bentuk dari tanah ini, tetap saya tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena tanah itu sudah ada dari dulu. Saya hanya membuat sesuatu yang baru berdasarkan dari sesuatu yang sudah ada. Bukan menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Baru saat itu dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah sombong. Beberapa anak Tuhan begitu. Mereka pikir mereka cukup hebat dengan kekuatannya. Mereka pikir mereka cukup hebat dengan kemampuannya. Mereka pikir mereka cukup hebat dengan kekayaannya. Dan mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Tapi apa kata Yeremia terhadap orang-orang seperti ini? Mari kita lihat di Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu di ayat yang ke-6 Yeremia membuat sebuah penggambaran tentang hal ini. Dikatakan demikian, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Menurut Yeremia, seseorang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan menemukan kehampaan yang tidak berujung dalam kesendiriannya. Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan dirinya sendiri sebagai seseorang yang dikatakan di ayat yang ke-6, dia seperti semak bulus di padang belantara. Sudah tempatnya di padang belantara, dia adalah semak bulus. Kosong, gersang, tidak ada siapa-siapa, hanya panas dan hanya sendiri. Apakah saudara termasuk orang yang mengandalkan Tuhan? Yeremia bilang, jika saudara tidak termasuk itu, ayat kelima katakan, terkutuklah. Aku dengar kata itu mengerikan ya, terkutuklah gitu ya. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-17 dan yang harapannya itu seperti saya dan saudara sekalian dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai kontradiksinya Yeremia bilang diberkatilah, kalau tadi yang mengandalkan diri sendiri dikatakan terkutuklah, tetapi di ayat 17 bagian A dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata diberkati ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata batah yang artinya adalah lebih yakin, merasa lebih aman, merasa lebih percaya dan sanggup mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang betul-betul yakin, percaya dan dia merasa aman jika dia ada bersama dengan Tuhan. Dan bukan jika dia bersama dengan kekayaannya, dan bukan jika dia bersama kekuatannya, dan bukan jika dia bersama dengan kemampuannya. Orang-orang yang hanya mengandalkan diri sendiri, disetir oleh keinginannya dan oleh kemampuannya,
ke tempat yang tidak berujung. Dan pada akhirnya itu hanya seperti senjata makan tuan yang pada akhirnya membinasakan dirinya sendiri. Nah, mengapa Yeremia mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Yeremia ini adalah seseorang yang dia menerima panggilan pada waktu masih mudanya. Dia menjadi juru bicara Allah selama dalam kurun waktu 40 tahun. Wah, luar biasa, dipanggil ketika muda dan sejak itu selama 40 tahun dia menjadi juru bicara Allah. Menjadi nabi dan lebih tepatnya dia menjadi pengkhotbah langsung di depan begitu banyak orang. Dan bukan cuma itu, sampai akhir hidupnya dia terus dalam panggilannya pada Tuhan. Dan ketika dia meninggal pun namanya tetap disebut-sebut dalam perjanjian baru. Jadi ketika Yeremia bicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan, Yeremia bukan cuma bicara saja, tapi dia sudah mempraktekannya. Itu sebabnya dia mengerti betul bagaimana menjadi orang yang diberkati dalam mengandalkan Tuhan. Nah, saat sore hari ini kita akan belajar 2 manfaat untuk saat kita mengandalkan Tuhan. 2 manfaat saat kita mengandalkan Tuhan. Manfaat yang pertama adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang akan selalu stabil dalam hidup kita. Mari kita lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-8, bagian yang A sampai dengan ayat yang ke-B. Dikatakan demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita lihat dulu yang bagian yang A, dikatakan demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ketika berbicara tentang air, air itu adalah satu unsur penting dari sebuah kehidupan. Semua makhluk hidup butuh air, bukan cuma bicara pohon, kita pun butuh air gitu ya. Saudara bayangkan jika galon di rumah saudara itu habis dan air matang di dapur saudara tidak ada, apa yang saudara lakukan untuk minum? Saudara harus keluar, saudara cari untuk beli air minum, air mineral di luar. Kenapa? Karena kalau saudara nggak minum mungkin saudara bisa bertahan 1 hari. Tapi belum tentu saudara bisa bertahan 2 hari, belum tentu saudara bisa bertahan seterusnya. Dan intinya kalau saudara terus bertahan, saudara akan masuk rumah sakit karena saudara dehidrasi. Jadi kebayang ketika bicara tentang yang namanya air, itu bicara sesuatu yang penting untuk hidup seorang. Nah, Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini sebuah tempat yang sangat-sangat sempurna, tempat yang sangat terbaik untuk seseorang. Bahkan berada di tepi air itu adalah tempat terbaik untuk sebatang pohon. Dan apa yang dia lakukan? Dia nggak pusing cari air. Manusia aja butuh air, semua makhluk hidup butuh air, pohon pun butuh air. Dengan mudahnya dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan imbasnya yang akan terjadi adalah dia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Itu ada di bagian yang B. Karena dia ada di dekat tepi air, dengan mudah batang akar-akarnya mendapatkan air, maka dia nggak akan mengalami panas terik, daunnya tetap hijau dan dia tidak khawatir dalam tahun yang kering. Ini adalah ibarat seseorang yang mengandalkan Tuhan dan Yeremia menggambarkannya seperti itu. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, mau di luar seterik apapun, terik itu bicara tentang kondisi yang nggak enak. Kondisi yang mungkin menyiksa seseorang, kondisi yang mungkin sekitarnya membuat seorang gerah gitu. Dia mudah khawatir, dia mudah cemas. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia gak pusing. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan sesuatu yang sementara hilang. Dia tahu betul bahwa sesuatu yang sangat dia butuhkan itu selalu tersedia buat dia. Itu seperti pohon di tepi air, itu selalu ada. Dia gak pusing mau hari panas, mau hari hujan, mau hari penuh petir. Air yang menjadi sumber kehidupannya itu selalu ada buat dia. Jadi kondisi apapun, seorang yang mengandalkan Tuhan, dia akan selalu stabil dalam hidupnya. Saudara, jika saudara benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara gak akan pernah kecewa.
Tuhan ada bersama dengan saudara. Mau kondisi susah seperti apapun dikatakan, itu seperti pohon di tepi air, daunnya akan tetap hijau. Kenapa? Karena nutrisi air yang dia butuhkan itu selalu tersedia buat dia. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Satu ketika ada seekor lebah, saya baca satu ilustrasi, ada lebah dia terbang, dan tanpa sadar dia masuk ke halaman seseorang, dan di terasnya itu ada seorang sedang minum kopi gitu ya. Lalu setelah itu lebah ini terbang, jatuh gak sengaja masuk ke dalam kopi itu. Waduh, lalu ya istilahnya dia terperangkap di dalam kopi itu. Waktu dia ada di dalam kopi ini, lebah ini bingung. Dia putar, dia pengen keluar, dia putar, cuma mengintari dalam cangkir kopi itu. Dia putar. Dia berharap dia mendapatkan jalan keluar di situ. Tapi apa yang terjadi? Dia menghabiskan tenaganya untuk berputar-putar, mengintari cangkir kopi itu. Dia lemas dan lalu dia mati di dalam cangkir kopi itu. Dia nggak lihat sebetulnya jalan keluarnya, dia nggak akan temui ketika dia keliling-keliling dalam cangkir kopi itu. Kalau dia mau lihat saja, jalan keluarnya ada di atas. Atau dia bisa masuk karena cangkir kopi tidak ditutup, dia pun bisa keluar. Tapi dia hanya berharap bahwa sekeliling cangkir kopi itu terdapat jalan keluar. Dan dia nggak menemukannya. Dan itu yang terjadi dengan orang yang hanya berpegang pada kekuatannya sendiri. Dia nggak mengerti bahwa Tuhan sebetulnya sudah memberikan jalan keluar buat dia. Yang harus dia lakukan hanyalah menengok ke atas. Menyerahkan diri pada yang maha kuasa yang ada di atas. Ada begitu banyak orang stres hari-hari ini, mereka panik. Kenapa? Karena mereka mulai merasa tempat mereka mengandalkan diri itu mulai kehilangan kekuatannya. Harta mereka mulai habis, usaha mereka mulai down dan tidak menghasilkan sesuatu. Mereka mulai terjebak oleh kepanikan, oleh kejenuhan, oleh kekhawatiran, oleh kekecewaan terhadap situasi dan mereka nggak tahu mau marahi kemana. Tapi ingat, orang yang mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, ia akan tetap stabil. Kenapa? Karena hatinya teguh. Dan dia tahu yang dia andalkan itu tidak akan pernah pergi daripada dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Lalu yang kedua, apa yang seseorang dapatkan saat dia mengandalkan Tuhan? Yang pertama tadi bicara tentang dia menjadi seorang yang selalu stabil dalam hidupnya. Nah yang kedua, dia menjadi orang yang selalu produktif dalam hidupnya. Kita lihat masih di ayat yang ke-8, Yeremia 17 ayat yang ke-8 bagian yang C. Frasa yang paling akhir dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mereka yang percaya pada Tuhan dan dengan iman mereka akan memperoleh kekuatan dan rahmat. Akar yang diserap oleh pohon di tepi air itu bukan cuma bicara membuat mereka hidup, bukan cuma bicara daunnya tetap hijau, bukan cuma bicara mereka tidak panik dan mendapat ketenangan, tetapi air yang diserap oleh akar dari pohon itu membuat mereka lebih produktif. Sehingga daun yang hijau ketika panas terik, mereka bisa memasak makanan nutrisi untuk batang pohon itu. Dan pada akhirnya, pada waktunya berbuah, pasti akan selalu berbuah. Bahkan di ayat ini dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Allah sumber inspirasi itu tidak terhalang oleh kondisi keadaan yang tidak menentu dengan kondisi manusia itu sendiri. Kalau manusianya sudah panik, manusianya sudah khawatir, manusianya sudah bingung mau ngapain, jangan harap dia punya satu pikiran yang positif yang terbuka untuk menerima inspirasi daripada Tuhan. Kenapa? Kondisi manusianya enggak stabil. Nah kondisi yang stabil yang dimiliki oleh orang yang mengandalkan Tuhan,
itu akan membuat dia menjadi orang yang selalu produktif dalam hidupnya. Kondisi-kondisi seperti pandemi saat ini, saudara mungkin bisa lihat di sekitar saudara. Ada orang yang tiba-tiba menjadi mandek, dia nggak tahu mau ngapain, kerjaannya cuma mengeluh, kerjaannya cuma protes sana, protes sini gitu. Tapi ada orang yang tiba-tiba punya pikiran yang terbuka, dia mulai melihat peluang-peluang. Saya bersyukur waktu lihat salah seorang siswa saya dalam kondisi-kondisi hari-hari begini, dia mulai bantu mamanya untuk jualan online. Dia update status, dia bikin bolu, bikin kue kering gitu. Mungkin itu dia nggak akan jalani kalau kondisi normal. Dan saya tahu mamanya juga sebetulnya awalnya bukan penjual bolu, mamanya karyawan kantor. Tapi dalam kondisi ini ternyata membuka peluang yang berbeda untuk seseorang. Saudara, untuk menjadi seorang yang produktif, itu dibutuhkan keadaan yang stabil. Dan bagaimana seorang bisa memiliki satu keadaan yang stabil, nyaman, tenang, damai, sejahtera dalam hatinya. Jika dia benar-benar yakin dia mengandalkan sesuatu yang tidak pernah hilang daripadanya. Dan siapakah itu? Yaitu Tuhan itu sendiri. Mari mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan sebagai sumber dari segalanya. Mari mengandalkan bahwa Tuhan selalu memiliki jalan keluar atas segalanya. Jika saudara mengandalkan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang selalu stabil dan akan selalu produktif. Jangan pernah andalkan siapapun. Mari terus andalkan Tuhan lebih dari apapun yang saudara miliki. Kemampuan saudara, kekayaan saudara, barang yang saudara miliki, keluarga saudara sekalipun. Andalkan Tuhan lebih dari semua itu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sore hari ini Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Engkau lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini. Karena Yeremia mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami melihat orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu stabil dalam hidupnya dalam kondisi apapun. Karena dia tahu bahwa Allah sumber inspiratif, Allah sumber kekuatan, Allah sumber segalanya itu ada bersama dengan dia. Dan Engkau Allah yang akan memberikan orang ini akan terus produktif dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi jawaban dari orang di sekitar kami. Tapi terlebih dari semuanya itu mari Tuhan, ajarkan kami saat sore hari ini untuk lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.